Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Andrea Putra. Saya adalah mahasiswa Universitas Ngurah Rai semester 7. Saya mengambil jurusan Teknik Sipil. Nah, di video kali ini saya akan membahas kembali mengenai akuntansi biaya proyek, yaitu pengenalan estimasi biaya. Nah, di sini estimasi biaya adalah proses mengumpulkan, menganalisis, dan meringkas data untuk mempersiapkan proyeksi cerdas dari biaya yang diantisipasi dari suatunya proyek. Nah, di sini dimulai dari penetapan harga atau pricing, hal-hal yang menentukan dalam penyusunan estimasi yang tepat bagi kontraktor. Yang pertama adalah penyesuaian harga, subkontraktor, strategi tenaga kerja langsung, struktur overhead job site, dan perhitungan biaya. Nah, kemudian di sini ada pricing safe, performing work, yaitu produktivitas tenaga kerja langsung. Nah, yaitu adalah item yang paling sulit diperkirakan, merupakan item yang paling berisiko dalam estimasi, hanya dapat diperkirakan beberapa jam yang dibutuhkan untuk melakukan tugas tersebut. Diestimasi dengan satuan jam kerja atau man hours per unit pekerjaan. Misalnya produktivitas pekerjaan pintu adalah 10 man hours per pintu. Nah, ini disebut juga sebagai unit satuan man hours atau UHM. Nah, kemudian tingkat upah pekerja, yaitu ditentukan oleh perusahaan tempat bekerja, lokasi kerja, perjanjian serikat pekerja jika ada, jenis pekerjaan yang akan dilakukan, dapat berupa gabungan upah pekerja harian dengan mandor, dapat juga berupa rata-rata dari gaji pekerja harian, dan juga menggunakan tingkat upah campuran yang memperhitungkan tukang kayu, buruh, tukang batu, serta tukang besi, semuanya bersama-sama. Nah, kemudian item-item lain yang perlu diestimasikan dengan estimasi tenaga kerja, yaitu pajak tenaga kerja, kompensasi pekerja, tunjangan serikat pekerja, visa, dan asuransi kesehatan. Setelah itu masuk ke harga material. Sumber harga satuan material terbaik adalah dari pemasok atau pengepul. Pemasok diundang untuk memberikan harga pada saat yang sama dengan subkontraktor di awal proses. Sumber harga material lainnya adalah database di kantor pusat atau estimasi pada proyek sebelumnya. Nah, selanjutnya masuk ke penetapan harga pekerjaan yang disubkontrakkan. Sumber harga subkontrak terbaik adalah berasal dari subkontraktor itu sendiri. Subkontraktor diundang untuk menawar proyek sebagai satu dari langkah awal dalam proses estimasi. Beberapa subkontraktor juga dapat lebih awal memberikan GCS anggaran untuk cakupan mereka sebagai pemegang proyek hingga harga penawaran disempurnakan pada hari pelaksanaan pelelangan. Subkontraktor umum harus memperkirakan cakupan kerja subkontrak di dalam perusahaan untuk menyempurnakan harga kasar atau awal dan untuk memeriksa kewajaran tawaran subkontraktor yang telah diterima. Estimasi GC kantor pusat untuk pekerjaan subkontrak ini disebut sebagai perankingan besar estimasi. Kontraktor dapat menolak atau menerima penawaran dilihat dari estimasi awal kontraktor. Setelah kontraktor GC dapat harga penawaran terendah dari subkontraktor, maka estimasi GC harus diganti dengan harga subkontraktor tersebut.
perlu dibuat tabel spreadsheet penawaran untuk membantu dalam menganalisis perbandingan penawaran yang diterima dari subkontraktor dan supplier material pada saat pelelangan. Nah, setelah itu masuk ke job site general condition, yaitu biaya kondisi umum job site proyek bersifat khusus. Menganalisis kondisi umum job site juga sulit berisiko. Estimasi kondisi umum job site tergantung pada durasi pelaksanaan, sehingga kontraktor harus memiliki gambaran tentang durasi konstruksi proyek. Diperlukan jadwal internal untuk mendukung persiapan estimasi kondisi umum job site. Nah, setelah itu kita masuk ke job site general condition, yaitu proses untuk menyiapkan rangkuman jadwal kegiatan, seperti memanfaatkan pengalaman masa lalu, estimasi jam kerja langsung, menghimpun masukan dari pengawas atau pelaksana proyek. Tim proyek akan membuat jadwal secara kasar berdasarkan usulan jam-jam kerja, kompleksitas proyek, dan masukan awal subkontraktor tentang durasi dan pengiriman delivery. Nah, kemudian kita masuk ke rangkuman estimasi. Sebuah rangkuman estimasi akan digunakan untuk mengumpulkan estimasi semua pekerjaan langsung, harga subkontraktor, kondisi umum, dan markup. Bentuk rangkuman estimasi harus disusun dan digunakan secara seragam. Konsistensi bentuk rangkuman estimasi penting untuk memberikan tim estimasi proyek ikhtisar, cepat, dan nyaman sebelum sehari pelelangan. Besaran markup dan persentase juga dipengaruhi oleh jenis kontraktor atau juga GC komersial, sipil, dan perumahan. Kemudian juga dipengaruhi oleh subkontraktor, pemasok. Setelah itu, tanggung jawab asuransi umum terkait dengan volume. Tarif asuransi akan sangat bervariasi di antara para kontraktor, tergantung pada ukuran dan catatan keselamatan mereka. Markup ini biasanya berkisar dari kurang 1% untuk kontraktor komersial dan sipil, sebesar 2% untuk GC dan subkontraktor yang lebih kecil. Nah, kemudian pajak, termasuk pajak penjualan material, pajak bisnis, atau pajak cukai, harus dihitung berdasarkan biaya pekerjaan, namun tetap tergantung pada kota, kabupaten, dan provinsi. Jika proyek dilelang secara kompetitif dengan dokumen yang relatif lengkap, jumlah kontingensi yang diterapkan bisa bernilai 0. Kebanyakan GC memperhitungkan kontingensi yang nyata akan muncul pada proyek-proyek yang dinegosiasikan yang biasanya tidak memiliki dokumen yang lengkap. Nah, sekian dari penerangan materi sehari ini. Jika ada salah-salah kata yang saya ucapkan, mohon maaf, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.